Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kita akan membahas salah satu calon emiten yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Personil Alih Daya Tbk atau kode sahamnya PADA. Oke, company profile, jadi Perseroan berdiri sejak tahun 2006. Personil Alih Daya bergerak dalam bidang penyedia jasa teknikal, pemeliharaan peralatan telekomunikasi, jasa call center, tiga diantaranya. Perseroan berpengalaman dalam mengelola jasa outsourcing selama hampir 17 tahun, telah bekerja sama dengan lebih dari 80 klien dan memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 8.000 orang di seluruh Indonesia. Oke, ini untuk aktivitas bisnisnya itu ada 7, mulai dari personal support dan office services, technical maintenance services, call center, security services, training services, headhunter, dan hingga on-demand services. IPO structure menawarkan sebanyak 900 juta lembar saham, persentase IPO 28,57% dari modal ditempatkan dari store penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominal Rp20 per lembar. Harga pelaksanaan indikasi ya, ini Rp100 hingga Rp120 per lembar. Nilai IPO dari kita bisa perkirakan senilai 108 miliar rupiah dan penjamin emisinya adalah UOB Kayhan Sekuritas. Berikut struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah IPO. Oke, dari sini kita bisa lihat nanti kepemilikan masyarakat sebesar 28,57% ya. Oke, jadwalnya masa penawaran awal 16-22 November, kemudian efektifnya 29 November, masa penawaran umum 1-6 Desember, tanggal penjatahan 6 Desember, tanggal distribusi saham 7 Desember, dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 8 Desember 2022. Rencana penggunaan dana hasil IPO itu terbesar 63,26 itu untuk modal kerja Perseroan, kemudian diikuti dengan 11,3% untuk lini bisnis jasa teknikal, kemudian diikuti dengan 7,3% untuk lini bisnis jasa perkantoran. Competitive advantage, Perseroan sebagai one-stop service memberikan solusi office services, security, customer service, dan technical services. Perseroan memiliki penunjang kegiatan usaha Perseroan dan gedung milik sendiri dan in-house training center. Perseroan didukung oleh sistem teknologi informasi dan juga memiliki sejumlah sertifikasi. Oke, untuk risk factor, kita mulai dari risiko utama, yaitu risiko tidak diperpanjangnya perjanjian atau kontrak dan pelanggan. Sementara untuk risiko usaha, 3 diantaranya: risiko ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, risiko persaingan usaha, risiko peraturan pemerintah terkait dengan outsourcing. Sementara untuk risiko umum, yaitu risiko kondisi perekonomian secara makro, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko bencana alam. Sementara untuk risiko bagi investor, yaitu kondisi tidak liquidnya saham yang ditawarkan, resiko fluktuasi harga saham Perseroan, hingga resiko kebijakan dividen. Kita masuk ke key financial highlight dengan ikhtisar neraca keuangan data per 31 Agustus 2022. Dari sini kita bisa dapatkan current ratio 1,43 kali, debt to equity ratio 3,61 kali, debt to asset ratio 0,78 kali, interest coverage 2,46 kali, DSCR 0,27 kali. Sementara untuk ikhtisar laporan laba rugi sama data per 31 Agustus 2022 dengan gross profit margin 5,8%, net profit margin 0,5%, return on asset 1%, return on equity 4,6%, pertumbuhan revenue tekanan ya 6,6, dan gross profit growth tekanan juga 15,4%. Oke, demikian untuk presentasi calon emiten kali ini. Terima kasih.